Hai, halo Stalkers. Aku Maiswara Numansyah. Dan aku Aprilia Isna Rahmawati. 30 menit ke depan kalian akan ditemani di serangkaian acara Stalks Semansa Talk Show. Oke. Siap belum nih Stalkers? Oke. Siapin makannya. Biasanya kan nonton podcast sambil makan gitu kan ya. Iya. Siapin makannya jangan lupa ya. Kita nih berdua lagi kurang fit ya. Yes. Ini lagi Cuacanya pancaroba, kita lagi batuk. siangnya panas banget, malamnya dingin, Kering sampai banget menggigil. Iya. Ya, mohon dimaklumi ya Stalkers kalau Iya. kurang bersemangat kali ini. Iya. Iya. Aku Ya. mau nanya apa kabar tapi kayaknya bener-bener gak baik gitu ya. Iya. Apa kabar kamu? Gak baik. Iya. Gak baik Ya udah sama sih. Batuk makanya. Batuk ini. Tumbang. Oke, udah serius dulu. Oke. Serius dulu. Apa ini? Ngomong-ngomongin soal tumbang. Ngomong itu tuh, Bang. Kalian pernah gak sih tumbang ketika belajar sejarah? Gak masuk. Ya. Kita. Tapi aku pernah tumbang gara-gara belajar sejarah. Iya. Serius. Karena kan apa ya? Kalau aku kan tipe belajarnya kan memang visual ya. Aku harus ngebayangin dulu kerajaan. Nonton video. Perang. Iya. Oh, Lebih ke situ belajar ya. Nggak bisa langsung apa ya kayak. literasi. Iya. Aku anak literasi banget malah. Oh iya, kita Ups. berseberangan memang. Memang, gak Iya. apa-apa. Iya. Saling melengkapi. Oke, boleh. Ngomong-ngomong soal sejarah. Iya. Favorit kamu waktu ngomongin soal sejarah Indonesia itu apa sih? Apalagi kalau bukan kerajaan, men. Is, Ya kan? keren-keren banget ini. Kayak bayangan kerajaan yang kita bayangin kayak wah, Iya. megah gitu kan ya. Kan Indonesia tuh bersatu ya kan. Yes. Kemerdekaan kan mereka bersatu dari berbagai kerajaan dan berbagai keraton-keraton gitu mereka. Dari Sabang sampai Iya. ya. Apa dari Sabang sampai Merauke tiba-tiba. Iya. Ya. Kan bersatu. Ya, ngomong-ngomong soal kerajaan di Indonesia, ada satu kerajaan yang kita kan di Solo nih. Ada satu kerajaan yang nggak mungkin bisa dipisahkan ketika kita ngomongin Keraton Surakarta. Apaan tuh? Ya keraton. Iya kan? Iya sih. Iya. Iya sih. Apalagi? Nggak salah. Apalagi? Iya, ngomong-ngomong soal keraton nih, kita hari ini 30 menit ke depan bakalan ngobrol-ngobrol santai ya. Yoi. Ngobrol-ngobrol santai soal Mataram Islam dan sampai sekarang ini gimana nih ceritanya bersama. Gak mungkin cuma berdua. Sama siapa nih, Hes? Kita sama narasumber kita yang tidak mau dibilang Bu ya. Ya. Maunya Kak Win. Kakak tercinta. Kak Win dan Kak Fatah. Kak Win dan Kak Fatah, selamat datang di Stalks. Yeay. Oke, Yeay. boleh disapa dulu stalkers di Ya. luar sana. Kita panggilnya Stalkers ya. Iya. Stalkers. Mungkin Stalkers. Kak Win boleh disapa. Halo Stalkers. Halo Kak Win. Oke. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang sejarah ya. Yap, pas banget. Beliau ini adalah guru sejarahnya Semansa. Apaan tuh? Apaan tuh? Wih. Waduh. Oh, deg-degan. Yaudah lanjut. Terus, ya ampun. Apa lagi coba? Oke, lanjut. Di sebelahnya Kak Win ini ada Kak siapa nih? Ya, Kak Fatah aja. Iya. Kak Fatah. Kak Fatah ini sebagai apa ini? Saya sebagai dosen Iya, dosen. di Prodi Pendidikan Sejarah Mm-mm. FKIP UNS. Wih. Oke. Nanti yang mau stalkers yang mau masuk pendidikan sejarah di UNS akan bertemu dengan beliau Oke, ini. boleh. Oke. Apa itu rame-rame? Makanya takut banget loh. Aman Anyway. kan? Udahlah, nggak usah dipikirin. Anyway, ngomong-ngomong soal sejarah, gimana ini perasaannya ketika pertama kali diundang ke Stalks? Kita hubungin nih kayak, Kak Win mau nggak apa jadi narasumber di Stalks gitu? Gimana perasaannya? Ini saya dulu apa Kak Fatah dulu? Oh, Kak Win dulu. Dua-duanya boleh. Iya nggak bisa. Ladies Ladies first. first. Ladies first. Oke. Oke. Dari Setuju. Kak Win dulu ya, dari Kak Kak Win Win dulu. dulu. Ya dari saya ya. Kalau saya perasaannya sih ya menegangkan. Kenapa menegangkan? Karena dari sekian banyak narasumber yang bisa hanya saya. Sulit memang ya. Second choice ya. Enggak lah, enggak. Enggak. Short opinion ya. Oke. Bukan- Oke. Terus Oke, seperti dari itu. Kak Fatah Kak gimana? Fatah gimana? Ya,
sejak dihubungi kemarin saya sebenarnya sudah keringat dingin. Sampai dengan tadi malam kayaknya saya nggak bisa tidur. Waduh, kenapa itu? Ya mikirin tentang ini podcast ini gimana. Tapi akhirnya Aduh. wah rupanya keren juga ya ini. Keren, Dibantu ya. oleh Kak Mahesa dan Kak Nana. Alhamdulillah. Kita kakak-kakak semua ya. Iya, Kakak-kakak. karena Biar kita Iya. satu zaman, satu masa. Ya, ya. Iya. Generasi Gen Z. Iya. Iya. Gen Z. Oke. Enggak. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal tadi topik tadi ya tentang kerajaan tuh kita yang deket-deket dulu aja deh, kita bahas tentang Mataram ya kan. Kalau kita tahu kan Asal dulu, muasalnya gitu. iya Mataram tuh kan kalau nggak salah dari Mataram Islam ya. Yes. Iya. Kok bisa sampai sekarang Mataram Jadi- tuh jadi berapa? Ini kepisah kan. Iya. Solo sama Jogja itu gimana tuh? Intinya kepisah lah ya. Yang awalnya Mataram Islam itu kan hampir satu Jawa di Iya. apa namanya? Dikuasai kan. Itu kenapa bisa jadi tinggal Solo sama Jogja tok gitu loh. Karena Gimana itu karena ceritanya? aku juga nggak terlalu tahu dan Iya, cuma karena denger-denger aja. nggak melewati di zaman itu ya. Yaps. Mungkin gimana nih kalau dari Kak Win dulu? Mm-mm. Ya, ladies first. Ladies first. Oke. Iya. Antara ladies first sama kalian bingung mau gimana gitu ya. Itu. Oke, ya. Mataram Islam. Yes. Kalau Bu Win yang menjelaskan sebenarnya mungkin stalkers ini ya jenuh. Ya, Bu Win terus yang jelasin di kelas Bu Win, di sini Bu Win, tapi nggak masalah. Oke. Gak apa-apa. Kita Nggak tetap apa-apa. happy dengan kondisi ini ya. Boleh. Ya, Mataram Islam. Kenapa bisa sih ada Mataram Surakarta, ada Mataram Yogyakarta? Yes. Kenapa sih kita kok lihatnya Mataram Surakarta kok cuma segitu? Apakah kerajaan yang kita lihat yang seharusnya besar banget, Mm-mm. kenapa tinggal hanya segini aja gitu kan? Makanya. Terus Yogyakarta, apakah Solo dan Jogja itu dulu satu? Mm-mm. Terus Keraton Kartosuro kok seperti itu? Bahkan sampai mau di apa itu? Apa itu Kak? Mau dihilangkan ya? Digusur. Mau digusur, mau jadi kos-kosan atau bagaimana? Waduh. Nah, itu asik sekali sebenarnya. Oke. Ya. Mungkin diawali dari Keraton Mataram Islam. Itu diawali dari Kerajaan Demak dulu ya, Kak Fatah ya. Ya, Kerajaan Demak. Mungkin kalau Kerajaan Islam pertama dulu kan kita mengenalnya dengan Kerajaan Demak nih. Yes. Kita stalkers yang mayoritas siswa SMA pasti tahu lah mana tuh Kerajaan Demak ya. Murid-muridnya Buin pasti tahu lah. Iya. Iya. Mungkin dulu diawali dari ini pelajaran kelas 10 ya mungkin ya. Dari Kerajaan Demak dulu, Kerajaan Demak kenapa bisa pindah ke pedalaman? Ternyata dulu di Kerajaan Demak ada Geger Demak ya. Nah, Geger Demak itu kenapa bisa pindah ke pedalaman? Kenapa harus ada Geger Demak? Ternyata geger di Kerajaan Demak itu menyebabkan bahwa Keraton Demak sudah tidak suci kembali. Katanya kalau kerajaan tuh kalau udah nggak suci harus dipindahkan seperti itu. Mungkin ini ya Pak ya, kejayaannya di karena ada perlawanan-perlawanan itu menyebabkan harus dipindahkan ke wilayah pedalaman. Nah, mungkin Maheswara tahu tuh setelah dari Kerajaan Demak pindah ke pedalaman di mana tuh? Ayo. Ayo. Di mana ya? Ayo. Saya pas pelajarannya Kak Win nih udah. Agak leket-leket dikit gitu matanya ya. Sampingnya Kartasura itu ada keraton mana tuh? Samping Kartasura mana? Sebelah timurnya Kartasura tahu nggak? Surakarta. Ya bukan dulu no. Oh iya. Yang di tengah-tengah itu loh. Yang ada batik itu loh, ada kampung batiknya itu loh. Lawe. Lawean. Lawean. Oke. Aku mau jawab Colomadu. Iya. Jangan Colomadu nanti ke rumahnya Nana ya. Oke. Boleh. Oke, jadi pindah ke pedalaman itu ke daerah dekat kita ya, Kak Fatah ya. Ya, mungkin di daerah pedalaman dulu di Lawean, kemudian berkembang, tapi tidak mungkin sudah kalian pelajari lah itulah. Kemudian pindah ke Mataram Islam yang ada di Kota Gede, kemudian berkembang, terus pindah ke Kartasura. Terus mungkin kalian mengetahui bahwa terus di Kartasura ada geger pecinan ya itu ya. Betul. Geger pecinan, kemudian pecah menjadi dua, ada Keraton Surakarta, kemudian ada Yogyakarta seperti itu. Nah itu ternyata di Yogyakarta ternyata itu muncul sebagai Hamengkubuwono I, kemudian yang di Surakarta melanjutkan Mataram Islam yaitu di Pakubuwono II. Seperti itu yang di Keraton Kartosura sama si Yogyakarta yang pisah dari
Keraton Kartosuro. Mungkin nanti lebih dalamnya bisa sama Pak Fatah nih sebagai dosen, nanti bisa melengkapi gitu ya. Yep. Oke. Oke, mungkin kalau dari Dari Kak Fatah. Ditambahkan. Kak Win dulu. Kak Dari Kak Win dasarnya, nanti yang lebih dalam sama Kak Fatahnya. Oke. Siap. Mungkin Oke. dari Oke. versi Pak dosen kan lebih dalam ya. Oke. Kak? Iya. Loh, ini kan versinya Bu Guru loh. Bukan, ini dari kakak Oh, iya. tingkat kalian ya kan. Iya. Kakak tingkat ya. Iya. Nambah dosa bohong nih. Oke, kalau dari Kak Fatah gimana ini? Hampir sama sebenarnya ya. Iya. Karena kita juga belajar dari buku-buku ataupun dari riset-riset yang sudah Iya. ada. Jadi artinya kita melihat Mataram Islam itu dari kacamata para ahli ya. Iya. Karena kita nggak bisa memverifikasi ini bener nggak nih, misalkan dulu dari kerajaan Demak menuju kerajaan Pajang ya, Pajang, betul. kemudian menjadi kerajaan Mataram Islam itu kan ada cerita yang sedikit mistis ya. Jadi Betul. ada Yang apa sosok tuh? Ki Ageng Selo, Oh, Ki Ageng iya. Pemanahan yang Iya, minum iya. air kelapa, kemudian ya akhirnya keturunannya menjadi raja-raja Mataram Islam itu kan sedikit mistis ya. Mungkin sekarang Mas Maisa beli degan di pinggir jalan, rupanya degannya punya Wahyu Wangsit jadi raja, siapa tahu. Iya, amin aja Amin, dulu. Hes. Amin, Ya, Hes. Pak. Ya. Amin. Kerajaan Lebih ke- Mataram Islam seperti itu. Iya. Beli degan terus seger. Tapi kan Jadi kita raja besoknya. hanya tahu cerita itu dari babat Tanah Jawi, dari Iya. kajian-kajian, misalkan saya sebut ada De Graaf ya, dari Clef, Iya. itu sejarawan-sejarawan yang mengkaji Mataram Islam gitu loh. Jadi secara tidak langsung kita melihatnya dari sana. Nah, apakah benar demikian itu juga kita tidak tahu. Nah, di sini saya kira yang perlu kita garis bawahi ya, itu ada sosok-sosok, misalkan ada Sultan Agung. Oke. Sultan Agung itu yang raja yang dalam kepemimpinannya Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya Ya, kalau nggak salah disebut ya. mencapai puncak kejayaan. Mungkin Ah. masih ingat cita-citanya Iya. Sultan Agung Iya. waktu menyerang VOC ya kan? Ya, yang waduh gagal. Ya, Iya. Ya kan kurang Iya. dalam persenjataan kan. kurang bersenjata. Tapi dia berhasil mengekspansi wilayah Mataram Islam sampai ke wilayah Surabaya dan Iya. sebagainya. Sukses. Keren. Keren. Sultan Agung. Dan setelah itu, tapi ada yang menarik juga. Mm-mm. Jadi ada kajian-kajian kritis bahwa yang menulis sejarah awal Mataram Islam, cerita tentang Ki Ageng Selo dan sebagainya itu ya Sultan Agung sendiri, tentang keberadaan Senopati itu. Kenapa demikian? Untuk apa ya? Istilahnya Sultan Agung ini seakan-akan mewarisi kejayaan kerajaan-kerajaan masa lalu. Itu secara kritisnya. Biar untuk warisan gitu loh, Mas. Iya. Nah, itu ceritanya. Intinya adalah ya, ada hubungan antara kerajaan Demak, kemudian kerajaan Pajang sampai ke Mataram Islam. Nah, kerajaan Mataram Islam sendiri nanti pindah ke Kartosuro, jadi kerajaan Kartosuro, pindah ke Surakarta, jadi Surakarta. Terus nanti terpecah jadi dua, Yogyakarta, Dan Surakarta. Surakarta nanti pecah lagi jadi dua, Surakarta Jadi jadi Mangkunegaran. Mangkunegaran sama Surakarta. Kasunanan. Jogja 1811 pecah lagi jadi dua, Pakualaman Iya. sama Kasultanan. Kasultanan. Yep. Nah, itu ceritanya memang menarik itu. Itu kan soalnya Makanya. perang-perang gitu ya. Iya. Anda kan suka perang yang model-model aksi gitu ya. Yes. Itu Peminat cerita film action. peminat film action juga. Oh iya. Ini Secara singkatnya saking gitu. kita tertariknya sama topiknya nih, aku sampai dari tadi tuh nggak terlalu baca daftar pertanyaannya loh. Iya. Nah, iya. Apa ya? Saya kayak wah udah mengalir Iya. aja dah gitu. Oh iya. Ya karena ini kayak topik kalau kita ngobrol tuh malam-malam Heeh. sampai jam 2, Sampai jam 3. sampai ngopi-ngopi gitu. Iya. Kopinya mana ini? Ya ini kurang kopi berarti ya. Ini kalau mau ada sponsor masuk ya, Kopi-kopi silahkan. gitu boleh. atau le mineral atau apa gitu. Eh. Oh iya, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Aduh, Editor di iya, air air mineral, air mineral. Oke, air air mineral. air mini. Iya. Ya, oke. Ya begitulah ya. Oke, kalau tadi Kak Fata bilang Hmm. terpecah jadi Dua. dua ya Empat tadi. sekarang. Oh, jadi ya. empat sekarang Faktanya ya. kan 4 nih. Awalnya Iya, tapi dari jadi awal. dua gitu kan dua. ya. Ya dari yang Surakarta sama Yogyakarta tadi ya. Mm. Itu gimana sih? Wah, ceritanya Iya, itu- panjang ini. Itu Terus, kok oke. bisa gitu loh. Karena kan tadi Siap-siap kita dulu. sempat menyinggung Sultan Agung ya. Sultan Hmm. Agung. Sultan ya. Agung itu yang nyerang VOC tapi dia gagal, meskipun gagal tapi kan pada faktanya dia bisa mengembangkan Mataram Islam sampai segede itu gitu ya. Dari
Sultan Agung kok bisa itu yang sudah berjaya, yang sudah gede, kenapa bisa jadi pecah gitu loh Kak? Saya penasaran. Gitu. Oke. Ini siap dulu. Insert dulu. Oh, Boleh. ada Oh. gantian. Tadi saya. Jadi begini, kerajaan tradisional itu kan dibangun berdasarkan wangsa ya, wongso. Basisnya adalah keluarga. Keturunan. Nah, jadi Pak Sartono Kartodirjo ini seorang sejarawan, begawan sejarawan itu menyatakan bahwa kenapa kok Mataram bisa naik bisa turun. Iya. Salah satu faktornya adalah yang ada eksternal sama internal. Yes. Nah, yang faktor internal itu karena keluarga itu sendiri. Waduh. Ya. Keluarganya kenapa itu Kak? Nah, jadi kita perlu memahami psikologi orang Jawa. Orang Jawa itu kan apa namanya? Karismanya tinggi, pokoknya martabatnya dijunjung tinggi. Ya. Pasti. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan kekuasaan itu selalu yang diutamakan. Itu faktor internalnya. Sehingga kita bisa memahami bahwa orang dulu kenapa kok rebutan kerajaan itu karena memang itu. Nah, faktor eksternalnya adalah kehadiran bangsa-bangsa barat. Jadi dua faktor itu akhirnya tabrakan duar gitu ya. Nah, akhirnya akumulasinya meletus, hasilnya seperti sekarang. Pecah. Aduh. Suara saya kayak Afgan ya. Itu katanya kurang kenceng suaranya. Enggak, memang ini memang Ini memang Ini untuk dongeng tidur. Iya. khas. Oke. Saya memberikan kuliah itu ya Oke. 40% mahasiswanya tidur semua. Oh, waduh. Saya kuliah. Sebenarnya sama ya. Pak Watah di kuliah seperti itu, kemudian saya kalau di sekolah itu, wah siswa saya udah Tidur. ke alam lain. Klarifikasi ya. Bu ini Saya- tuh suaranya merdu, makanya. Iya kan, membawa dunia kalian menjadi Iya. ke dunia lain. Itu bukan tidur, Bu. Saya bukan tidur. Meresapi, Bu. Oh, iya. Itu Rogo Sukmo. Ke alam bawah sadar. Ini tidur tapi jiwanya main-main. Masih Memang. mendengarkan. Jadi di Iya. alam mimpi kita tuh wah perang gitu di alam mimpinya. Nggak Iya. tidur kok Bu Oke, tenang. siap. Kalian membayangkan ya? Iya. Iya. Waduh. Jadi Arjuna gue. Jadi Sri Kandi. Oke, Oke. lanjut. Iya. Soal pecahnya Mataram tadi. Setelah pecah nih jadi dua. Nah, habis itu ceritanya tuh gimana? Lanjut. Di Solo kan ada siapa? Pakubono ya itu. Dan di Jogja ada Emang. Hamengkubuwono. Nah, itu bagaimana pecahnya? Kan awalnya cuma pecah jadi Solo sama Jogja. Lah kok Solo pecah lagi itu gimana, Kak? Udah pecah-pecah Oke. lagi. Jadi Kalau kalau saya Amuba. terus nanti bosen ya kan, Pak Fatah. Jadi Oke. kita tarik dulu settingnya itu di Keraton Kartasuro. Oke. Jadi pada saat itu Mundur. di awal abad ke-18 ya, 1740-an lah, pertengahan ya. Itu terjadi satu gejolak. Awalnya di Batavia dulu. Wah, orang-orang Tionghoa ada masalah sosial ekonomi, kemudian clash dengan orang-orang Belanda di sana. Nah, konflik antara Tionghoa sama Belanda ini kemudian menjalar sampai pantai utara Jawa, sampai ke kota Kartasura waktu itu. Kartasura waktu itu jadi ibu kotanya Mataram ya. Nah, di sini raja yang berkuasa PP2 itu gojek-gajek istilahnya. Kenapa? Mau ikut gelombangnya Tionghoa atau mau Belandanya. Belanda? Karena Belanda sudah ada di situ. Nah, Bimbang. pada saat itu keputusannya memang benar. Jadi awalnya karena gelombang Tionghoa besar, dia ikut Tionghoa dulu. Tapi kemudian gelombangnya surut, dia ikut Belanda. Tapi ini bukan berarti PB2 kok nggak punya pendirian, tidak. Memang demikian ya. Bayangkan aja Mas Waisa, ada sesuatu kondisi yang tidak menguntungkan dan yang menguntungkan. Pilih yang mana? Pasti yang menguntungkan. Untung. Nah, itu Iya. psikologinya Pasti ya. untung. Jadi kita Iya. nggak bisa menyalahkan beliau-beliau ini. Oh, memang keputusannya seperti itu. Tapi akhirnya justru Laskar Kuning, ya Laskar Kuning itu pasukan Tionghoa itu berhasil masuk ke Keraton Kartasura. Wah, ngobrak-ngabrik di sana. Yes. PP2 kemudian melarikan diri ke wilayah Jawa Timur, ke pesantren Tegal Sari. Nah, di sini dalam Kemelut ini rupanya ada tokoh-tokoh yang pangeran-pangeran dari Kartasura, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said yang juga ikut keluar keraton. Ya, kemudian mereka membangun kekuatan. Setelah besar, PP2 dengan bantuan Belanda berhasil kembali ke Keraton Kartasura. Nah, dua Pangeran Mangkubumi sama Raden Mas Said ini masih ada di luar. Ya. Nggak ikut Nah, balik itu. Nggak ikut balik karena Kenapa itu? karena Nggak mau. menganggap PP2
bukan sosok raja yang Yang bisa baik gitu. Dipercaya. dipercaya sesuai konsep Jawa loh ya. Trust Karena- isu. Maka dari itu dua pangeran ini pada awalnya bersekutu. Jadi mereka sama-sama dalam panji benderanya Raden Mangkubumi. Tapi kemudian Raden Mangkubumi berhasil mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tanah di wilayah Jogja sekarang. Nah, akhirnya ada perjanjian Giyanti tadi. Ya. Nah, rupanya Raden Mas Said ini masih akhirnya dia tidak mau ikut dengan Mangkubumi lagi. Nah, masih tetap berjuang. Nah, pada akhirnya karena semakin berjuang, kan tadi ada perjanjian Giyanti 1755. Iya. Itu pembagian Jawa menjadi Kasultanan Jogja Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kemudian 1757 setelahnya Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegoro. Nah, Praja Mangkunegoro ini adalah tanahnya yang diberikan kepada Raden Mas Said yang kemudian bergelar Raden Mangkunegoro I. Tapi ingat, itu bukan raja, bukan kerajaan, tapi Iya. projo. Ya, Berarti seperti- statusnya di dalamnya Kasunanan ya Mas Yan, Mm-mm. bukan Iya. ada dua kerajaan di Iya. situ. Iya. gitu. Itu ceritanya panjang kali lebar kali tinggi. Ya Tidak itu yang selesai. membuat kenapa Mangkunegaran tuh dia disebutnya puro ya, Ya, kalau bukan dilihat kan keraton. secara arsitekturalnya kan berbeda juga. Iya. Iya. Komposisinya kalau di Kasunanan ada komplit ya, alun-alun. Kalau Ada, di iya. Pura Mangkunegaran cuma ada. Ya pura saja. Pura aja. Itu memang ada persetujuannya di antara kedua belah pihak. Dan kalau dilihat dari mata langsung tuh di keraton tuh lebih ke arah warna yang biru-biru muda gitu ya. Kalau di Mangkunegaran kan lebih, kalau dilihat tuh hijau tua. Hijau tua dan kuning. Iya. Itu kenapa itu filosofinya? Nah, ini kalau filosofi Bu Win dulu. Oke. Kenapa oke. warna-warna itu Silakan. sangat mempengaruhi Bu Win? Oke. Kalau kita lihat ini perkembangan kerajaan, kalau ini pernah nggak jalan-jalan kita ke arah timur sekolahan Mangkunegara? Timur sekolahan kita Ke sana. ke arah warga, Oh, SMA iya, warga. ha. Pernah nggak Iya. tuh? Pernah. Kalian kalau jalan-jalan ke sana, kalian lihat di situ di got itu ada tulisan perbatasan Mangkunegoro. Oh ya tahu-tahu. Pernah nggak tuh Gak lihat? lihat. Habis Iya, ini nanti lihat. habis ini Habis lihat. Kecil lihat. banget, cuma 30 cm kalau nggak salah. Ya segini lah ya. Itu kayak Iya. wilayah kekuasaan antara Surakarta dengan Keraton Kasunanan sama Mangkunegaran. Ya. Iya. Sebenarnya ada 4 titik ya Kak Fatah ya di sini ya. Cuma yang real aja yang kalian bisa lihat di situ. Kalau Iya. dikatakan biru sama hijau tua sama kuning ya, itu kayak filosofi. Nah, itu kalau kita lihat dari kaca masyarakat ya Pak ya. Pak Fatah ya. Jadi sebenarnya justru benderanya Mataram Islam itu merah tua sama putih. Iya, merah tuh. Merah putih. Merah. Iya, Terus iya. kemudian itu saya kira pemilihan warna itu juga berhubungan dengan pandangan-pandangan dari Kasunanan dan juga Mangkunegaran. Itu kan baru-baru aja ya. Sebelumnya saya kira kalau biru dan putih atau biru muda dan putih dan kemudian hijau sama kuning itu kan warna-warna dominan di dalam keraton. Kalau teman-teman ke Kasunanan Surakarta kan warnanya dominan putih sama biru ya. Iya. Iya. Kalau ke Mangkunegaran dominan Hijau sama kuning. dulunya awalnya. Nah, kemudian semakin terlihat mungkin di Ngarsopuro itu ya. Iya, Nah, itu itu itu. tampak. Beda. Oke, jadi mungkin kalau kalian bisa melihat perbedaan antara Keraton Kasunanan sama Pura Mangkunegaran itu kan kalau kita menyebutnya tidak lagi Keraton Mangkunegaran ya, tetapi Mangkunegaran Pilis. Pilis. Ya, Oke. Mangkunegaran Istana. lebih ke istana atau pura ya, pura bukan kerajaan. Jadi yang keturunan dari Mataram Islam secara langsung itu yang di Kasunanan. Seperti yang tadi dijelasin sama Kak Fatah tadi ya. Jadi kenapa kok Jawa terbagi menjadi 4? Nggak perlu saya ulas lagi ya itu ya. Oke. Iya. Oke, seperti itu. Dan untuk pembagian wilayah yang ini saya sampaikan di sini, mungkin kalian bisa lihat jalan-jalan di sekitar sekolah kita aja deh. Itu ada 4 titik di Surakarta itu bisa dilihat. Jadi kenapa kok tadi yang disampaikan Kak Fatah
setelah ada pembagian antara Mangkunegaran sama Kasunanan itu ternyata buktinya masih ada sampai sekarang gitu loh ya. Kalau kita pengen jalan-jalan itu Betul. bisa dinikmati sampai sekarang seperti itu. Bisa lebih dicermati loh stalkers. Kalian lewat aja gitu kan. Mulai sekarang lewat nggak- berhenti dulu lihat. Oh ternyata ini ya ada ya. Gitu. Real nih real. Lebih ke mending jalan kaki aja sih Iya. biar bisa mengamati sekitar juga kan. Iya. Bedanya apa gitu kan ya. Iya. Ini sorry ya buat prompter ya, kita tidak mengikuti arahan kalian. Terlalu asik sorry ya, Iya. sorry. Iya. Ini kalau durasinya nggak 30 menit tuh bisa sampai nanti nih. Iya, Sejam, sampai- 2 jam. Ya. Sampai maghrib Abe kali. maghrib. Kasihan anaknya Bu Win katanya Oh nanti. iya, kakak. Menunggu. Iya. Oh ya, Kakak Win. Kakak Win kamu udah Iya, gitu. Kakak. Iya, maaf. Oke lanjut. Oke, ngomong-ngomong, kita tarik mundur lagi nih sesuai. Kita Iya. tarik mundur lagi ke Giyanti sama Salatiga. Hmm. Itu tokoh-tokohnya yang ada di Giyanti itu siapa aja tadi? Maksudnya dari tadi kan pecah. Nah, itu yang menyepakati, oh ya kita bagi jadi 2, itu ada siapa aja. Dan itu tuh di eranya siapa gitu loh, Kak. Oke. Mungkin ada yang stalkers yang bener-bener awam. Ini tuh kapan toh gitu, timelinenya gimana gitu. Oke. Oke, jadi Ini apa situ dulu? duluan. Oh sini dulu. Oke. Nanti Oke. Dengan Mbak yang Yati. sini lebih yang dalamnya melengkapi ke aja ya. Kak Fatah. Iya, lebih dalamnya sama Kak Fatah ya. Oke, jadi kalau yang Giyanti kita ketahui bersama bahwa itu adalah pembagian antara Keraton Kasunanan Surakarta sama Kesultanan Yogyakarta. Kita ketahui bersama bahwa yang Kasunanan Surakarta itu sebagai yang melanjutkan ya realnya Mataram Islam. Jadi yang di Pakubuwono-nya. gitu. Jadi yang ketika di Kartosuro itu ada Pakubuwono 1, ada Pakubuwono 2 lah. Ini yang melanjutkan di Pakubuwono 2 yang dilanjutkan di Surakarta. Surakarta. Kemudian yang di Yogyakarta ini sebagai Hamengkubuwono 1 ya Kak ya? Ya Hamengkubuwono 1-nya seperti itu. Itu yang di Giyanti. Kemudian ini tokoh-tokohnya kan yang diinginkan. Kemudian yang di Salatiga, itu kan Raden Mas Said menjadi 4 ya Kak ya itu ya. Jawa menjadi 4 ya. Tiga dulu. Oh 3 Tiga dulu. dulu. Oke 3 dulu. Jadi ada Raden Mas Said yang di Pura Mangkunegaran ya Kak ya. Kemudian yang di Pakualaman 1. Ya, Pak Walap 1. Iya gitu. Iya. Oke mungkin bisa dijelaskan lebih rinci sama Kak Fatah aja ya. Oke. Silakan Kak Fatah. Itu timelinenya barengan kah pecahnya Kasunanan Surakarta sama Kesultanan Yogyakarta itu barengan? Apa Di gimana? Giyanti kan Enggak, maksudnya di Kasunanan Surakarta kan jadi ada Mangkunegarannya, di Kesultanan Yogyakarta ada Pakualamannya. Lah itu tuh bareng itu apa gimana gitu loh, Kak? berbeda Beda periode. beda periode. Tapi sebelumnya begini dulu. Perlu diketahui dulu ya. Jadi ini kelanjutan dari Kartosuro tadi. Oke. Jadi setelah Kartosuro hancur, nah, pusat kekuasaan kan dipindah ke Solo, Iya. ke Surakarta. Iya. Desa Sala lah istilahnya. Iya. Kemudian menjadi Surakarta. Nah, Yes. Maaf nih Kak Fatah. Nggih. Desa Salah apa Desa Solo sih yang benar? salah. Oh salah. Nek Solo mungkin bahasa Belanda Solo ya. Oke, Solo. penyakit O ya. Desa Sala. Iya penyakit oh. Pak Tian. Senggol Pak Tian nanti. Senggol nih. Pak Tian. Iya, mungkin ya. Desa Sala. Ada juga Desa Solo tapi ya dua-duanya sama sih merujuk Iya. pada satu wilayah yang sudah ada sebelumnya dan di situ sudah ada benteng Belanda. Jadi milihnya kenapa kok milih di Sala karena ada benteng Belanda. Gitu aja. Karena memang mohon maaf ya kerajaan Mataram itu sedang berada pada posisi yang cukup rendah waktu itu. Hampir mungkin kalau ada pemberontakan sedikit aja sudah selesai kan. Nah, tapi di situ saya lanjutkan lagi ya. Jadi ketika dipindah ke Surakarta itu kan atas berkat kontribusi siapa ya? Intervensi dari orang-orang Belanda lah. Nah, ketika ada akhirnya PB 2 ya, itu kan dia meninggal di Solo. Nah, ketika ini diceritakan ketika dia mau meninggal di Solo, dia ditemani oleh seorang Belanda namanya Van Hogendorp. Nah, dalam situasi yang sudah sangat kritis ya, istilahnya sekarat ini, Pakubuwono ini menitipkan kerajaan Mataram kepada Van Hogendorp untuk diberikan kepada penerusnya. Nah, ini beda nitip ke orang Indonesia, orang Jawa sama nitipkan orang Belanda. Itu sudah beda pikirannya. Beda Nah, mindset. orang Belanda, wah aku dapat kerajaan nih. Tapi orang Jawa, tak titip nih kok kayak no.
Ya Dulu. kayak penerusnya. distributor gitu. Nah. Tapi Belandanya ngiranya oh ini buat Buat aku aku. gitu. Nah, jadi Waduh. seterusnya Heeh. masalah-masalah politik suksesi ganti-ganti Heeh, raja itu Belanda selalu terlibat. Nah, di sini perjanjian Giyanti Solo Tigo atas dasar pemahaman yang tadi mereka juga ikut terlibat. Itu perlu dipahami ya, bukan berarti wah PBB ini memberikan Mataram, tidak, Ya. cuma menitipkan. Nitip aja, Ya, tapi nanti yang dititipi. Dititipkan orang Belanda, orang Eropa kan, wah Iya, dapat nih. wah. Mereka kan Nah. mencari untung terus ya. Iya. Ya, Oh. beda konsep ya mungkin. Nah, Jangan jadi ini. akhirnya Jelas. memang jelasnya seperti itu sih. Oke. Jadi ada pihak ketiga kenapa? Tidak mungkin Raja Jawa membagi wilayahnya. Sebelum perjanjian Giyanti 1755, pesaing Raja Jawa selalu dihilangkan. Entah masuk tanah, entah hilang. Itu dalam sejarah Jawa. Tapi perjanjian Giyanti ini adalah satu-satunya perjanjian awal di mana orang Jawa berpikir bahwa bisa toh suatu wilayah itu dibagi. Sebelumnya nggak mungkin. Teman-teman lihat ada perang suksesi 1, 2, 3 itu perebutan kekuasaan, selalu berakhir kemenangan satu pihak, yang lainnya hilang. Nggak ada yang namanya perjanjian Nah. bagi wilayah ya Kak. Baru perjanjian Giyanti. 1755 diikuti lagi 1757. Nah, Paku Alam beda kasus. Paku Alam itu terjadi pada masa 1811, periode Raffles di Inggris. Iya. Jadi nanti ceritakan ada babat di mana Jogja dikepung dan sebagainya. Nah, kemudian si Paku Alam I itu membantu, dia akhirnya mendapatkan wilayah di sana. Itu ceritanya. Oke. Jadi ada pihak ketiga, selalu ada pihak ketiga di antara kita. Waduh. Ya, ngomong-ngomong soal Giyanti sama Salatiga nih Kak. Kalian tahu nggak sih letaknya Giyanti itu di mana? Wah, ini Jadi kita yang ditanya. gantian ya. Ya, bersama kita Kak Fatah dan Kak Win Iya. dengan Halo narasumber. Sokers ya. Aduh. Nggak tahu apa-apa gitu. Ini Kemarin udah di kemarin sekitar nilai kita bagus loh. kan, Bu? Iya, tapi ini perjanjian-perjanjian ini ada di sekitar kita loh. Ini kalau bener ditambah nggak nilainya? Ya boleh lah. 0,005. Di Apa ya Gian? di mana? Jadi desa Giyanti kan. Iya, itu di mana? Tahu nggak kira-kira? Di Ya. mana? Di Tawangmangu. Nggak tahu. Emang iya? Iya, di dekat kita ini. Iya. Di Karanganyar ya Kak Fatah ya? Tapi Giyanti itu ada yang dua Iya. ada yang di Karanganyar sini, ada yang di sana juga, di wilayah arah ke Jogja itu. Oh. Jadi masih perdebatan Iya, juga. simpang siur. Ya. Di mana Giyanti tadi? yang Kalau- sebenarnya itu di mana Iya, gitu? iya. Soalnya gini, kalau ke daerah yang di Yogyakarta ataupun di sini, kalau kita datang langsung ke sana dari pihak juru kunci selalu membenarkan nih mana yang benar. Oke, itu yang Giyanti. Kemudian yang Salatiga. Tahu Salatiga di mana nggak? Iya, di Salatiga. Iya di Salatiga. Iya. Oke, gitu ya. Oke. Oke, Iya. Lanjut. Apalagi nih? Enggak, ini Dampak. udah sih. Habis pecah kan tadi. Iya. Lah kan awalnya tuh seperti yang dibilang Kak Fatah tadi, Jawa itu nggak pernah itu ada Mm-mm. sejarahnya yang dua wilayah dibagi jadi dua itu gimana. Pertama kalinya kerajaan di Jawa pecah jadi dua gara-gara ada si Belanda ini tadi. Dampaknya tuh gimana? Sama ya bukan cuma sama konflik kerajaannya tapi juga ke rakyatnya juga Ya, kan bener. pasti merasakan juga kan. Nah, Nah, itu gimana ini Kak? Ada penelitian dari Vincent van Hoven. Itu Itu menceritakan bahwa bagaimana setelah dipecah itu kan nggak tiba-tiba langsung pecah pecah. gitu aja. Iya. nggak kayak semangka gitu. Rupanya ada di desa itu ada yang sini ikut Kasunanan, sini ikut Jogja. Terjadilah di desa itu istilahnya perang dalam lingkup yang kecil ya, memperebutkan tanah itu dan sebagainya. Kemudian diperbarui pembagian tanah itu namanya buklepu. Jadi buku klepu untuk membagi kerajaan-kerajaan ini bisa lebih teratur lagi. Jadi Kayak menegaskan batas wilayahnya Iya, gitu ya. karena batas wilayahnya nggak kayak negara sekarang ya. Ini Indonesia, mungkin ini yang lain tidak. Jadi nyampur-nyampur, di sini ada tanahnya Jogja, tanahnya Solo, hampir di semua wilayah seperti itu. Dan itu kan mengakibatkan ya konflik di tingkat kecil ya.
ya perang perebutan wilayah. Kaulonya Solo berbuat kejahatan kan berarti harus ada di pengadilan Solo. Tapi kadang berbuat kejahatannya di wilayahnya Jogja. Jogja. Bingung kan gitu. Iya, mau diadilinya di mana ini? Ya, Gitu kan. jadi tidak hanya di tingkat kerajaan juga tapi sampai ke bawah. Ke bawah-bawah pasti kerasa banget ya dampaknya itu. Kenapa ketawa ya aku? Ya mungkin kalau Mahes mau mendengar ini kayak gampangnya kalau sekarang kayak ketilang itu loh. Kenapa tuh? Kalau Mahes ketilangnya di Jogja, padahal Mahes orang Solo. Nah, ini harus diadili di mana nih, gitu kan? Di Polsek. Ya Jogja. bayar denda aja sih. Ya tetap dong kita harus menjalankan sesuai prosedur. Kita di mananya gitu ya. Lah misalkan kamu kabur ke Solo lagi. Ya enggak dong, kan ditahan. Kan kamu kabur. Lah kan ditilang ditahan. Oke. Sisanya sekarang masih ada. Di Nah, mana itu? teman-teman pernah berpikir nggak kenapa kok Colomadu yang ada di pucuk sana itu masuk wilayah Karanganyar? Oh Kenapa nggak iya. masuk di Boyolali? Dia kayak nyelempit ya. Apa sih nyelempit? Kok nyelempit? Mancanegaranya Karanganyar gitu kan ya? Ya kayak di tengah-tengah Ah, sendiri itu. gitu. Iya. Itu Kenapa? adalah itu? sisa. Nah, karena Colomadu wilayahnya Mangkunegaran zaman dulu. Oh. Jadi pembagiannya rumit itu. Nanti bisa ada satu sesi sendiri bagi itu dengan guru geografi. mungkin Waduh. Iya, bisa. Guru geografi. Guru Iya, bisa di-call. Ngomong-ngomong nih soal perpecahan tadi. Kan awalnya itu berasal dari satu kerajaan yang gede, Mataram Islam gitu. Budayanya sendiri gimana ini, Kak? Antara Kesultanan Jogja sama Kesultanan Surakarta itu apakah ya udah sama karena awalnya memang Mataram Islam sama atau beda ini gitu? Oke. Kalau kita lihat dari sisi budaya ya. Budaya yang namanya budaya Jawa, budaya keraton, itu kan kita lihatnya dulu satu Mataram Islam. Jadi walaupun Surakarta sebagai penerusnya Mataram Islam, Yogyakarta sebagai mungkin bisa dikatakan sebagai pecahannya ya Pak ya. Kak ya. Oke, lanjut. Iya lanjut. Jadi kalau budaya tidak jauh berbeda antara Yogyakarta dan Surakarta. Mungkin kalau kalian bisa melihat ini Bu, ini Kak, beskapnya berbeda. Oh iya, iya. Dari itu paesnya kemarin Iya, yang sempat dari viral Erina itu kan paesnya beda. Erina Gudono sama ini ya. Pasti ada di Surakarta sama pas ada di Yogyakarta berbeda. Iya, itu banyak dibahas banget Kak. Paes Jogja itu kayak gini, paes Solo tuh kayak gini, bisa gitu. Oke, jadi kalau menurut pandangan kacamata yang tidak berlubang itu Mataram Islam itu kan satu ya, satu Jawa. Kalau budaya Jawa maksudnya saya kira masih sama, hanya saja mungkin dari tata cara penerapannya aja yang berbeda seperti itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan dari sisi Pak Fatah yang mungkin dari sumber-sumbernya yang Luar keren biasa. ya, luar biasa dari Pak dosen, silakan. Kakak dosen salah. Kakak dosen. Oke. Nanti kalau saya yang menjelaskan itu setidaknya stalkers nanti ya Bu Win apa iya Bu gitu kan. Nah, Malah jadi tidur kita nanti. cari ke narasumber yang lain yang ini ya lebih dalam. Lebih dalam. Oke. Silakan Kak. Jadi begini. Oke. Jadi, Tadi kan saya cerita ya. kalau di Jawa itu tidak pernah ada sebelum perjanjian Giyanti dua wilayah ya. Iya. Itu kenapa? Karena konsep Jawa itu ada yang namanya konsep seperti sinar matahari. Di Terang banget. Bukan. Matahari di bumi ada berapa? Satu. Satu aja. Jadi raja itu cuma ada satu. Nah, itu implikasinya panjang. Sampai ke identitas, sampai ke cara berpakaian, dan juga mungkin bisa dibilang sampai ke budayanya juga. Meskipun berangkat dari budaya yang sama ya. Sehingga ketika perjanjian Giyanti 1755 ini saling nyari identitas masing-masing. Krisis identitas. Nah, coba lihat Blangkon aja. Iya. Iya. Silakan Beda. dilihat Blangkon. Searching. Blangkon Jogja sama Blangkon Solo beda. Prompter Itu bukan cariin karena- Blangkon. Bukan karena maksud ya, tapi Iya. memang itu untuk identitas. Oh. Karena apa? Konsepnya tidak ada matahari kembar, tidak ada dua raja. Iya. Maka masing-masing harus. Punya identitasnya sendiri. Jadi kalau tidak bisa membuat dua matahari, oke, buat dua tata surya kan gitu kan. Nah, itu konsepnya di Giyanti. Betul. Dua tata surya kan berarti ada dua matahari tapi Yes. nggak saling ya meta universe lah. Kamu lihat Multiverse. DC United. Apa itu? DC itu apa sih? Apa itu? Komik Marvel itu kan ada dunia bukan yang pengikut Aku Marvel. nggak ngikutin juga lagi. Nah, itu analoginya gitu. Jadi Iya. mereka Multiverse ya. membuat identitas masing-masing. Nah, sampai sekarang di Solo aja kan ada dua identitas. Iya. Mangkunegaran sama Kasunanan. sudah beda.
Teman-teman kalau ke sebelah Mangkunegaran maka akan melihat di Villa Park Banjarsari itu rumahnya lebih modern gitu ya. Yes. Gedung-gedung itu. Tapi kalau di Kasunanan lebih ke Jawanya. Nah, itu memang ada dasarnya. Iya sih. Nah, pilih yang mana? Mau pilih Saya Solo, Jogja? pilih Indonesia. Indonesia Oh, merdeka. iya, nasionalis. Merdeka. Siap. Nasionalis. Kan kalau dilihat dari pakaian juga kan Jogja sama Solo kan Itu kelihatan bedanya banget Iya. ya. Dari ada belangkon, keris juga kan beda. tata cara pakaian adatnya tuh udah beda. Banyak banget yang bahas itu kayak ini beda loh, beda gitu. Terus juga kalau aku pernah dikasih tahu tuh katanya kalau di Jogja sama di Solo tuh mereka ada diksi-diksi bahasa yang beda ya. Kayak Pastinya. misalnya Pasti. gih dan j gitu. Ya, oke. Kan kalau di G. Jogja tuh lebih di Oh beda. J ya. Beda. Beda. Apalagi kalau di pesisir sana sudah beda lagi. Di sini G. Aku Sana pakai tuh dua-duanya J. G. Iya. Ya. Iya. Ngomong-ngomong soal yang Kulon jenengan Rika. Iya. Rika, Rika, Pieke. Rika apa? Ini udah mau selesai nih. Udah. Jenengan. Oke. Kita udah kelebihan 10 menit. Iya. Ya namanya aja ngobrol sejarah itu kan asik gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya. Makanya ngalor ngidul Mungkin ini kemana-mana gitu. pertanyaan spontan aja ya. Ya. Ini mungkin agak kacau nih pertanyaannya. Tapi kalau sekarang ini kan Jogja. kita udah ini kita udah di zaman yang republik ya, kita Yes. satu pemerintahan dipimpin oleh presiden ya. Ya. Kan kalau ngomong-ngomong soal keraton tadi kan pasti berkonsep monarki ya. Kan kerajaan gitu. Iya. Itu peranan keraton-keraton itu atau mungkin dari puro tadi tuh Iya, misal kayak di Surakarta sendiri keraton Kasunanan sama Pak Wali Kota itu posisinya gimana iya, gitu. apakah mereka sama Mm-mm. atau gimana? Mungkin orang awam nggak tahu ya. Wilayahnya kan sama gitu loh. Iya. Orangnya tahu kan Solo, Keraton Surakarta ya wilayahnya di Solo gitu. Terus Pak Wali Kota juga wilayahnya di Solo. Terus bedanya apa gitu. Oke. Banyak yang nanya gitu. Ya, terkait dengan pembagian wilayah ya. Hmm. Ya, pembagian wilayah. Saya dulu ya, Kak. Oh iya, Apa silakan. Oke. jenengan- Mau kok semua enggak akan. Oh, Oke. iya. Siap. Inje. Ya, mungkin ini ya karena nanti biar agak cepat sedikit. Yes. Ya, jadi terkait dengan mungkin yang dimaksud dengan posisi keraton dengan kota, pemerintahan kota di Surakarta. Kenapa keraton di Surakarta tidak bisa disamakan dengan keraton Yogyakarta atau mungkin Bu kok beda Kak kok beda ya ini keraton yang di Yogyakarta antara pemerintahan dengan posisi keratonnya itu kok di Yogyakarta sama, kenapa di Surakarta berbeda? Ada dua kubu gitu ya. Kalau kita lihat dulu dari awal pembagian wilayah Indonesia, kita mulai dari sidang PPKI ya. Ya, sidang PPKI hari kedua itu tepatnya di tanggal 19 Agustus 1945 ya kan. Dicatat ya. Catat. Nanti keluar di ujian ya stalkers. Iya. Oke. Ujiannya Kak Win. Oke. Ya itu kan tentang pembagian wilayah. Kalau di Surakarta itu kan mau menerima bahwa Surakarta itu di bawahnya Jawa Tengah. Yang mana pada waktu itu Jawa Tengah atas pimpinannya si Panji Suroso ya. Yes. Nah, Ingat itu tuh. iya kan. Nah kan kalau pemimpinnya ikutnya di Jawa Tengah berarti secara administratif harus mengikuti apa yang ditatani di Jawa Tengah, termasuk ada pembagian wilayah di Jawa Tengah itu kan ada nanti ada beberapa kabupaten, ada beberapa kota madya. Nah seperti itu, dan Keraton Surakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Kasunanan itu SISKS sampean dalam engkang Wow. Siapa itu? Pakubono 12 pada waktu itu ya. Yeah. Pakubono 12 resmi sah menerima bahwa itu sebagai wilayah bagiannya Jawa Tengah. Jadi Surakarta masuk ke Keraton Kasunanan masuk ke wilayah Surakarta seperti itu. Jadi beda cerita ketika di Yogyakarta. Kalau Keraton Yogyakarta pada waktu itu tidak mau atau tidak bisa bergabung dengan Jawa Tengah, melainkan sebagai Nagari Jogja. Seperti itu ya Kak Fatah ya? Nanti bisa dijelaskan Kak Fatah yang lebih dalam nih. Oke, seperti itu. Jadi kalau dinyatakan Surakarta bisa nggak sih jadi daerah istimewa? Kayak Jogja. Iya, kayak Jogja. Sebenarnya kalau dikatakan bisa apa enggak, mungkin kalau ada stalkers ya mau jawab, bukan ya bisa toh, bukan pemimpinnya dari
Surakarta gitu kan. Jangan seperti itu. Kita lihat dulu, kita telusuri lagi apakah Surakarta bisa jadi daerah istimewa apa enggak gitu. Terus kenapa sih sampai sekarang enggak bisa seperti itu kan. Kalau kita lihat dari pandangan sejarah yang dulu itu kan menyatakan bahwa kita ikutnya Jawa Tengah, mau ikut wilayah istimewa mau yang seperti apa istimewanya gitu. Dari dulu memang sudah di bawah Jawa Tengah ya. Iya, kalau Yogyakarta kan Beda. sebagai negari sendiri seperti Beda itu. cerita ya, Iya, Stalkers. Oke, gitu. Kalau dari pandangan Kak Fatah mungkin dari pandangan sejarah Yang lebih dalam yang lagi. lebih dalam lagi ya kan. Oke, mungkin saya akan menceritakan versi yang sedikit berbeda. Iya. Jadi saya akan ceritakan lebih dulu di awal abad 20 ya. Iya. Jadi Oke, cerita lebih ke- keberadaan Belanda atau pemerintah kolonial itu kan secara struktural memberikan manfaat yang besar, profit yang besar bagi priayi, khususnya raja dan juga beberapa tokoh priayi. Nah, di sini ketika masa Jepang dan setelah selesai Jepang, Belanda kan ingin kembali ke sini. Nah, elit priayi ini terpecah jadi dua. Ada yang ingin kembali di bawah Belanda, ada yang tercerahkan pro kemerdekaan. Itu dibahas. Ketika proklamasi 45, Jogja langsung tanggap, oke, kita masuk NKRI. Solo perlu beberapa waktu untuk menyampaikan mereka masuk NKRI. Soekarno menanggapinya bahwa dua wilayah ini mendapatkan daerah istimewa. Jadi Solo apakah pernah jadi daerah istimewa? Saya katakan pernah. Pernah. Ya, Wis. Tapi sejarah, ya takdir sejarah ini memutuskan bahwa akhirnya Solo harus kehilangan daerah istimewa. Kenapa? Jadi ketika itu 45 nikah sama Belanda sama Afne. sekutu Afne Iya. ya datang ke Indonesia kan mereka turun dari ke Jakarta. Iya. Kemudian Terus, pemerintah pusat kekuasaan dipindah ke Jogja. Jakarta. Oh, Nah, yang kelompok-kelompok bukan oposisi, kelompok-kelompok yang tidak berbeda langkah dengan Soekarno dengan pemerintah pusat, mereka menjadikan Solo sebagai pusat kekuasaannya, pusat pergerakannya. Nah, Solo disebut sebagai menjadi Wild West, jadi Solo itu penuh kekacauan. Nah, di dalam unsur ini ada yang namanya gerakan anti Swapraja, gerakan menolak kembalinya kekuasaan-kekuasaan feodal jika tidak hanya di Jawa tapi juga ada di wilayah mana Sumatera juga ada, Aceh juga ada. Itu namanya gerakan anti Swapraja. Nah, gerakan anti Swapraja itu mengarah pada penculikan-penculikan elit-elit birokrat di keraton, diculik-culik semua. Salah satu elit yang diculik adalah patihnya waktu itu. Nah, ketika terjadi kekacauan di Solo, maka pemerintah pusat menganggap bahwa otoritas yang berwenang di Solo itu nggak kuat karena dia nggak bisa menjaga keamanan. Maka untuk sementara, bunyinya untuk sementara, DIS diambil alih dulu. Tapi dalam perjalanan waktunya tidak dikembalikan lagi. Nah, sekarang yang kemarin masih menghangat itu kan mau ngambil lagi nih. Iya, makanya. Nah, tapi nggak di ACC itu kenapa iya, itu? karena sudah sangat jauh. Karena perkembangan birokrasi di Solo kan kemudian mengekor ke Jawa ya. Ke Jawa Tengah. Sehingga kalau sekarang baru diambil, pertanyaannya apakah bisa dari segi SDM-nya dan sebagainya seperti sudah tertata dari awal Jogja, kan pertanyaan seperti itu. Kemudian tadi yang disampaikan, loh sekarang keraton fungsinya apa? Gitu ya. Nah, setelah keraton kehilangan disnya, maka ada disebut sebagai kekuasaan raja itu sak megeraing payung. Jadi hanya seluas payung. Nah, kalau pakai apa itu Mbak? Pakai payung itu kan ya cuma itu aja. Kayak ya, istilahnya kalau keluar payung ya kehujanan. Ya. Nah, tapi keraton punya peran di dalam kultural, budaya. Sementara wali kota yang ada adalah bidang politik. Itu yang seharusnya idealnya terjadi. Nah, di situ mulai memiliki peran dan fungsi masing-masing. Sehingga kalau sekarang DIS apakah harus ada? Nah, terlepas nanti saya kira kalau kita masyarakat Solo sendiri, DIS mungkin sangat setuju. Tapi dari akar historisnya siapa penguasanya kan gitu. Jadi permasalahan. Kenapa? Kalau DIS berarti ada hak yang lebih kan sebagai daerah provinsi gitu. Ada. Siap atau tidakkah? Iya kan. Pertanyaannya seperti itu. Ya, mungkin kalau dari sisi Nana
sedikit paham ya tentang penjelasan Kak Fatah karena nyambung ya dengan materi. Tapi Iya. kalau Mahes baru separuh dia. Iya, karena waktu Indonesia sangat terpojok itu kalau nggak salah ibu kota dipindah ke Jogja. Itulah kenapa salah satunya Jogja itu dijadikan daerah istimewa. Kalau kata begitu. Kayak Kita jasanya disuruh selesai. banyak. udah 50 menit. Gak kerasa banget semua ya. Iya. Kayak ini Padahal- baru berapa Padahal menit tadi ini? kontraknya 30 30 menit. Iya. Ya, Korupsi dikit. sudah nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. 20 Emang menit. seasik itu Iya, ngobrolin karena itu. kita melanjutkan misi dari VOC. Yes. Apa tuh? Apa itu? Apa itu? Apa? Korupsi. 3G. Waduh. Oke lah. Terima kasih buat Kak Win Oke. dan Kak Fatah. Iya, ngobrol-ngobrol. Meski cuma seputar Iya. Mataram Islam, tapi bisa sampai sejam, ya ampun. Iya. Sejam. Iya udah. Oh my god. Iya, itu 50 menit. Udah azan juga Ini kalau misalkan kita ngomongin sejarah Indonesia dari zaman praaksara gitu mungkin seharian penuh ya Kak ya. sampai Isya 1 habis minggu Isya. kali ya. Oke. Nanti kita Iya. bikin segmen sendiri lah kalau gitu. Oke. Karena memang topik ini tidak ada habisnya dan Yes. kita sudah harus menyudahi podcast ini. Perjumpaan kita kali ini tidak Iya. menutup kemungkinan kita berjumpa lagi di episode Iya. selanjutnya. Ya kacau sih. Biasa, keren. Oke. Saya lagi Aku kita santai ya. Aku Maiswara Nurmansyah. dan aku Aprilia Isna Rahmawati. Kami pamit undur diri Stalker. Sampai jumpa minggu depan. Ciao. Ciao.